Belum juga menyelesaikan masalah yang ada sebelumnya, kini Yuyun Sukawati kembali dibuat kesal oleh oknum jaksa. Bagaimana tidak, di saat dirinya yang belum juga mendapatkan keadilan, ia justru dituding telah melakukan penyerangan terhadap salah satu oknum jaksa. Tuduhan yang tiba-tiba datang ini seperti petir di siang bolong yang menambah beban cukup berat bagi Yuyun. Yuyun yang dalam kondisi frustasi dan hampir putus asa, merasa dirampas haknya untuk mendapat keadilan yang semestinya. Ia merasa jika apa yang dituduhkan selama ini seperti melawan angin yang kencang. Tuduhan ini jelas mencoreng nama baiknya dan membuatnya merasa semakin terpojok. Dengan penuh kemarahan dan ketidakberdayaan, Yuyun yang kini ditemani oleh kuasa hukumnya pun langsung membantah tuduhan tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kejaksaan terkait penyerangan yang dilakukan oleh Yuyun? Terhadap dugaan itu sudah dilakukan klarifikasi dan sekarang juga masih sedang berlangsung. Tetapi bisa kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa jaksa yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang ibu yang katakanlah seorang artis ya dalam penanganan perkara di satu kejaksaan negeri, sesungguhnya itu tidak benar ya, karena memang secara substantif bahwa terhadap perkara itu kan akan dilakukan penanganan perkara yang berdasarkan terkait dengan peradilan anak sebenarnya, ya kan? Nah, walaupun pasal-pasalnya adalah pasal-pasal terkait dengan ITE, ya. Nah, tetapi yang mau disampaikan sebenarnya bahwa ada bentuk perdamaian yang akan dilakukan oleh korban dengan pelaku, ya. Nah, kemudian termasuk bagaimana jaminan ketika misalnya ada permohonan bahwa terhadap para tersangka atau terdakwa ini tidak akan dilakukan penahanan, sehingga ada jaminan uang yang harus diberikan kepada pengadilan itu sebenarnya. Lalu ditanggapi secara berlebihan seolah-olah ada bentuk pemerasan yang dilakukan oleh seorang jaksa, padahal sesungguhnya tidak ya. Dan bahkan setelah kita lakukan klarifikasi, ya jaksa ini justru mendapat bentuk kekerasan, ya, bentuk pemukulan dari yang bersangkutan. Nah, jadi saya kira kita harus objektif melihat ini dan secara secara terbuka, dan juga artinya jangan asal tuding saja, ya. Nah, karena jaksa juga sudah menjelaskan bagaimana kronologisnya sehingga sampai berita ini sepertinya mencuat. Dari pihak kejaksaan mengatakan juga bahwa klien kami yaitu Yuyun melakukan penganiayaan terhadap oknum jaksa tersebut. Sementara klien kami mengatakan tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut. Nah, kalaupun itu ada, silakan pihak oknum jaksa ini berikan pembuktian, dan bukti-bukti harus terang. Jangan sampai hanya asumsi. Terutama dia harus membuktikan melalui visum et repertum. Karena bicara penganiayaan, apa yang menjadi penganiayaan dilakukan oleh klien kami, apakah itu penganiayaan ringan atau penganiayaan berat? Nah, buktikan lewat visum. Ini kan sama sekali tidak pernah dilakukan. Nah, ini jangan sampai ini hanya asumsi. Kemudian yang dibangun, yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa yang kami bangun adalah asumsi. Nah, ini yang bangun ini siapa? Pihak kami atau pihak mereka? Mari, kalau memang kita mau fairness, kita uji. Tanggapin laporan kami, kemudian kita konsultasi, kita uji apakah pihak oknum jaksa yang benar atau pihak klien kami yang benar. Kan semua itu harus kita bicara soal pembuktian. Sedih ya istilahnya. Apakah seperti ini gitu loh?
hukum di Indonesia. Makanya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk adanya reformasi hukum bagi kami rakyat kecil gitu loh. Sangat kecewa sekali kemarin dengar statement dari Bapak Harley Siregar. Saya ingin sekali ketemu dengan Bapak. Mungkin Bapak hanya mendengar dari sepihak. Lebih baik kita bertemu gitu loh. Seperti Bang Maksi bilang diuji gitu kan. Banyak sekali. Kalau Bapak tahu bagaimana sikap jaksa, dan bahkan itu sudah diakuin kan, Bapak sendiri juga bilang ada permintaan uang 1 miliar yang bagi saya itu sangat besar dan rasanya nggak normal gitu loh. Atas kejadian ini, tentu Yuyun Sukawati tidak tinggal diam. Sebagai seorang ibu, Yuyun tentu merasakan beban yang sangat berat. Baginya, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya yang terjebak dalam pusaran kasus yang penuh dengan keraguan dan tuduhan. Ia tahu betul bahwa sebagai orang tua, tanggung jawabnya adalah melindungi dan memperjuangkan hak anaknya, terlepas dari betapa rumit dan menegangkannya situasi tersebut. Dengan tekad yang membara dan hati yang penuh dengan kasih sayang, Yuyun memutuskan untuk berjuang keras demi menguak suatu kebenaran. Ya, setiap hari Yuyun dan tim kuasa hukumnya bekerja tanpa lelah, menjelajahi setiap kemungkinan dan menganalisis setiap detil yang mungkin telah terlewatkan. Makanya mohon kepada Bapak Kejaksaan Agung untuk memberi tindakan tegas. Apa saya nggak sedih? Jaksa yang udah mengkriminalisasi anak saya, memeras anak saya, masih dibiarkan melenggang, bisa ketawa-ketawa, masih senyum-senyum, kayak nggak berpengaruh. Memang saya terus terang ada keraguan dalam hati. Waktu saya lapor ke Jamwas, apakah ini akan melindungi para jaksanya, oknum-oknum jaksanya? Ingin saya melaporkan kepada Komisi Kejaksaan saat itu, gitu loh. Mohonlah kepada Bapak Harley Siregar, dilihat hanya jangan satu aja gitu loh, semuanya. Ketemu dengan saya pengen buka semuanya, banyak sekali kezoliman yang sudah dibuat oleh Jaksa Ana Hertati ini. Memang kemarin kalau tidak salah kan disampaikan nilainya 1M kan. Nah, tapi kan itu yang harus disampaikan oleh yang bersangkutan sebenarnya, bagaimana kesanggupannya, dan itulah yang akan disampaikan ke pengadilan. Tapi jangan dianggap bahwa misalnya itu menjadi satu bentuk pemerasan atau permintaan. Jadi memang kalau ada permohonan misalnya untuk tidak dilakukan penahanan, bisa dengan jaminan uang, bisa dengan jaminan orang. Itu misalnya orang menjamin bahwa tidak melarikan diri, bisa dengan jaminan uang. Itu. Dan uang itu kan bukan menjadi hilang menjadi katakan haknya negara atau haknya penuntut umum atau haknya siapa, bukan, itu tetap menjadi haknya pemohon itu sebenarnya. Ini anak loh yang dikorbankan. Buka semuanya, Bang. Saya cuma pengen keadilan. Jadi mohon Bapak Harley Siregar, jadi jangan saya ingin ketemu deh gitu loh. Istilahnya diuji semuanya gitu loh. Karena saya mengalami bukan halusinasi, bukan dongeng gitu. Sedih loh saya. Bayangin, satu hal mengenai kepolisian Propam, bahkan sampai oknum resmobnya sekolah, ya itu belum kita pertanyakan nanti ke Mabes. Dan sekarang jaksanya melakukan permintaan uang dengan dalil apapun, sekarang statement dari Jamwas seperti ini gitu. Jadi ya saya mohon dong, kalau begini ceritanya jangan instansi takut jelek di mata masyarakat, tetapi pasang badan membela oknumnya yang salah gitu loh. Semua rakyat Indonesia udah tahu kok, mereka pernah mengalami semua apa yang saya alamin. Langkah selanjutnya kami akan mendatangi kembali ke Kejaksaan Agung untuk memastikan terkait laporan yang sudah kami lakukan. Kami berharap Bapak Jaksa Agung mengawasi dan merespon dengan baik soal laporan daripada masyarakat. Marilah kita uji terkait masalah ini. Sekali saya katakan tadi,
apakah pihak Kejaksaan Agung yang benar, pihak jaksa oknum yang benar atau pihak kami yang benar? Kan ini harus kita uji. Ini masing-masing punya hak untuk menjawab. Tapi marilah, tolong Bapak Jaksa Agung merespon dan menindaklanjuti akan laporan yang sudah kami lakukan. Jadi biar kita sama-sama uji siapa yang benar, siapa yang salah. Demikian.